Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja seperti biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang guys. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Kasus yang mau aku bahas hari ini adalah penipuan medis paling kejam yang pernah aku dengar, teman-teman. Gimana enggak coba? Dokter itu kan profesi yang mulia, ya harusnya yang sangat membantu orang lain. Tapi kalian bayangin gak sih? Kalau kalian datang ke dokter bukannya semakin membaik, tapi malah semakin sakit. Kayak kisah yang mau aku bahas hari ini nih. Ada dokter yang udah terkenal, yang reputasinya juga udah baik banget. Banyak banget orang yang datang ke dia karena percaya kalau mereka bisa lebih baik, mereka bisa sembuh, tapi malahan semakin sakit. Padahal para pasiennya yang udah ratusan bahkan ribuan itu datang ke dia karena udah percaya sama dia, bisa dibilang menggantungkan nyawa mereka sama dokter tersebut. Nah, ini dokter kenapa sih kok bisa melakukan hal kayak gini? Dan gimana juga sampai akhirnya dia bisa ketahuan? Langsung aja yuk kita bahas. Namanya adalah Farid Fattah. Dia lahir pada tahun 1965 dari keluarga Katolik di Libanon. Setelah lulus kuliah dan mendapat gelar dokter di tahun 92, Farid Fattah memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat untuk memulai karirnya. Dia sempat training di salah satu rumah sakit yang ada di Brooklyn, New York selama 3 tahun, dari tahun 93 sampai 96. Habis itu dia juga sempat praktek di 2 rumah sakit berbeda. Sebelum akhirnya di tahun 2003 dia buka kliniknya sendiri. Nama kliniknya adalah Michigan Hematology Oncology atau disingkat MHO. Sesuai dengan namanya, klinik ini ada di area Michigan dan khusus menangani segala macam hal yang berhubungan dengan darah dan juga kanker, guys. Dan MHO ini adalah klinik kanker terbesar yang ada di Michigan, teman-teman. MHO tuh benar-benar sukses besar sampai punya 7 cabang yang tersebar di beberapa kota dalam wilayah Michigan. Fattah atau sekarang yang sudah menjadi Dr. Fattah, dia menikah dengan seorang wanita bernama Samar. Dan Samar ini menjabat sebagai seorang CEO dan Chief Financial Officer di MHO. Dr. Fattah akhirnya resmi menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2009, guys. Dan dia itu kan spesialis di bidang kanker darah. Pasiennya tuh udah banyak banget, sekitar 17 ribuan pasien. Dan dia juga terkenal dengan reputasi baiknya. Dia terkenal menjadi seorang dokter kanker terbaik yang ada di area Detroit, Michigan. Tapi sayangnya para pasien yang udah percaya banget sama Dr. Fattah ini harus kecewa karena ternyata dia itu cuma seorang penipu yang licik dan kejam. Semua mulai terungkap pada tahun 2013, guys. Jadi ada seorang wanita bernama Monica Fleck. Dia umurnya 54 tahun. Dan emang udah biasa tuh, setiap bulan dia ngecekin kesehatannya ke dokter. Ya mungkin karena umurnya yang udah nggak muda lagi. Jadi kalau misalkan ada yang salah di dirinya, ya bisa langsung cepat-cepat ketahuan gitu. Nah, pada saat dia ngecek terakhir kali, dokternya itu menemukan ada yang nggak beres di dalam dirinya karena ada kayak sedikit ciri-ciri kanker gitu, teman-teman. Tapi karena saat itu dokter yang didatengin Monica adalah dokter umum, makanya dokter tersebut merujuk Monica ke dokter spesialis kanker yang dia tahu terbaik, yaitu dokter Farid Fattah. Dirujuklah Monica ini ke MHO kan, dan ternyata setelah diperiksa oleh dokter Fattah, Monica didiagnosis menderita kanker sel plasma. Ini termasuk kanker yang berbahaya banget ya katanya, karena kanker ini bisa berkembang biak, bisa merusak tulang, kekebalan tubuh, ginjal, dan juga jumlah sel darah merah. Serem banget ya. Makanya dokter Fattah mewajibkan Monica untuk melakukan kemoterapi supaya dia punya kesempatan untuk hidup, karena kankernya ini adalah kanker yang ganas. Monica melakukan kemoterapi pertama kali pada tanggal 1 Juli 2013. Terus beberapa hari kemudian dia mengalami insiden nih, teman-teman. Dia jatuh, terus kakinya patah. Datanglah dia ke MHO untuk periksa. Tapi saat itu dokter Fattahnya lagi cuti. Dia pulang kampung ke Libanon. Nah, diperiksalah Monica ini sama dokter penggantinya yang bernama dokter Soe Maung Lei. Pas dia periksa Monica, dokter Soe merasa aneh. Loh, kok kondisinya ini kayak nggak penderita kanker
kanker ya. Hasil pemeriksaannya pun normal-normal aja semuanya. Besoknya dokter So ngecek tuh catatan kesehatan Monica yang ada di MHO dan ternyata dia nggak nemuin satupun hasil tes yang menyatakan kalau Monica itu menderita kanker dan harus melakukan kemoterapi. Dokter So pun langsung panggil Monica untuk datang ke rumah sakit lagi dan dia kasih tahu kalau kamu nggak menderita kanker Monica dan kamu baik-baik aja kondisinya. Dokter So juga nyaranin Monica lebih baik selanjutnya kamu jangan periksa ke dokter Fata lagi deh. Coba kamu periksa ke dokter lain biar dapat second opinion tentang kondisi kamu. Pas denger ini pastinya Monica seneng banget, dia lega ya teman-teman karena ya Allah bayangin aja tadinya dibilang kamu punya penyakit kanker terus tiba-tiba dibilang enggak gitu kan. Dia seneng banget dong ngerasa hidupnya wah bisa dijalanin lagi seperti biasa. Tapi di sisi lain dia juga kaget dan bingung kenapa kok dokter Fata mendiagnosis dia punya kanker. Dia salah diagnosis atau gimana gitu kan. Karena kasus Monica ini dokter So akhirnya melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Dia periksa gitu kan riwayat pemeriksaan kesehatan yang sudah Monica lakukan di MHO dengan dokter Fata. Dari situlah dokter So tahu kalau ternyata Monica ini dari awal datang itu memang nggak menderita penyakit kanker. Tapi sama dokter Fata malah dikasih obat tertentu yang efeknya itu menimbulkan ciri-ciri prakanker teman-teman. Kita sebut aja obat X ya guys, karena untuk alasan keamanan aku nggak mau sebutin di video ini apa nama obatnya. Setelah dikasih obat X ini sama dokter Fata, keadaannya Monica malah makin parah. Dan dokter Fata bilang, oh iya bener kamu menderita kanker. Dokter Fata ini memberikan obat yang sangat agresif dan juga mahal kepada Monica. Ada 3 resep, ada obat untuk sumsum tulang dan juga suntikan obat X tadi. Harga obatnya tuh masing-masing $4.000 atau rupiahnya sekarang sekitar 57 jutaan. Monica bayar pengobatannya itu pakai asuransi dan sebenarnya semua obat itu nggak ada yang dibutuhin sama Monica. Dokter So pengen banget ya cepet-cepet ngelaporin dokter Fata karena tindakan yang dia lakuin tuh udah bener-bener berbahaya dan salah banget gitu teman-teman. Tapi pastinya di kasusnya Monica ini nggak bisa dijadikan bukti yang cukup kuat. Akhirnya dokter So pun melakukan penyelidikan lebih lagi. Dia menyelidiki banyak catatan pasien di MHO dan dia nemuin banyak pengobatan yang dilakukan dokter Fata ke pasien-pasiennya yang berpotensi berbahaya dan juga ilegal. Salah satunya ya, dokter Fata menyuntikkan obat X tadi ke infus pasien yang harusnya nggak membutuhkan obat X itu. Dokter So punya ide nih untuk ngetes ya, apakah dokter Fata dengan sengaja melakukan hal itu. Nah, dia nyuruh beberapa perawat, beberapa staff di klinik MHO itu untuk komplain sama dokter Fata. Mereka bilang nggak setuju sama penggunaan obat X yang harusnya nggak dibutuhin banget sama pasien itu. Dan dokter Fata setuju tuh teman-teman, ya udah aku nggak bakal pakai lagi kalau gitu. Dari situ dokter So langsung yakin kalau dokter Fata itu memang seorang pembohong. Karena gini teman-teman, katanya ya menurut pikirannya dokter So, kalau memang dokter Fata itu merasa tindakan yang dia lakukan adalah benar, dikomplain gitu sama perawat, ya dia pasti bakalan menolak, terus dia jabarin lah alasan dia kenapa dia melakukan hal itu, kenapa dia kasih pasiennya obat itu, dan penjelasannya pasti masuk akal gitu. Tapi ini enggak, dia langsung takut gitu, takut diperpanjang lagi sama para perawat itu dan dia bilang ya udah aku nggak bakal pakai lagi obat itu. Beberapa minggu kemudian dokter So dan beberapa perawat lain yang sepemikiran, mereka ngerasa aduh apa yang dilakukan dokter Fata nggak bener nih gitu ya, keluarlah dari MHO. Mereka semua resign tanpa kasih alasan yang jelas dan ini bikin curiga manajer kantor MHO yang bernama George Karatsheh. Karena curiga, dia mulai tanya-tanya kan sama semua staf yang keluar dari klinik MHO itu, kenapa sih kalian keluar? Nah, beberapa dari mereka tuh ngomong lah ke George ini alasan mereka keluar. Mereka curiga sama pengobatannya dokter Fata segala macam. Nah, akhirnya George melapor pada FBI dan dia minta tolong FBI untuk menyelidiki apa yang sudah dilakukan dokter Fata ini. Saat itu dokter So juga udah mendatangi George ya dan menceritakan semua kecurigaan yang dia rasakan ke dokter Fata, apa aja yang sudah dia temuin. Siapa tahu aja bisa membantu kan informasi-informasi itu. Dokter So ceritain detailnya ke George dan juga FBI. Dia bilang dokter Fata itu sering melakukan pengobatan kepada pasien-pasien yang tidak menderita kanker tapi disuruh ikut kemoterapi. Dokter So juga ceritain apa yang dialami oleh salah satu pasien yang bernama Monica Fleck tadi guys. Awalnya George ini nggak 100% percaya dengan dokter So, tapi dia inget-inget lagi, oh iya dulu
dulu juga ada beberapa staf yang lapor ke saya, mereka itu kayak ngerasa risih, curiga, nggak setuju dengan pengobatan agresifnya Dr. Fata. Akhirnya George melakukan penyelidikan sendiri. Dia mulai tanya-tanya sama beberapa staf yang ada di sana. Dia juga melihat, mengamati pengobatan yang dilakukan Dr. Fata ke pasiennya, dan memang beda gitu dari dokter-dokter lainnya. Bahkan George itu menemukan data kalau dari 40 pasien, 38 pasien ya Dr. Fata itu dikasih obat X yang tadi guys. Padahal penyakitnya mereka tuh bisa dibilang nggak memenuhi kualifikasi untuk dikasih obat X tersebut. George membawa penemuan ini ke FBI dan FBI juga melakukan penyelidikan lagi. Ternyata dari penyelidikan yang mereka lakukan, mereka tahu kalau Dr. Fata itu sudah menipu sekitar 550 orang pasiennya, memberikan mereka diagnosis yang salah, menyuruh mereka melakukan kemoterapi padahal mereka nggak punya kanker. Tujuannya apa? Ya pasti uang ya teman-teman. Kan pasien-pasiennya ini membayar pengobatan pakai asuransi seperti yang tadi aku bilang. Nah, Dr. Fata nih bakal kasih pasiennya obat-obatan yang mahal-mahal. Terus misalkan obatnya udah mahal, lebih mahalin lagi gitu sama dia. Jadi ya nanti dibayarkan sama perusahaan asuransinya itu gitu, dan dia bisa dapat uang yang banyak. Dia dapat sekitar 34 juta dolar dari penipuannya ini guys. Dan penipuan yang dia lakukan ini udah berjalan 6 tahun. Aduh gila ya, kok tega banget gitu. Mainin nyawa orang dia guys. Emang dikira enteng apa ya penyakit kanker? Belum shocknya, sakitnya, depresinya. Pada tanggal 3 Juli 2015, sidang untuk Dr. Fata dimulai. Ada banyak banget, puluhan korbannya yang datang ke pengadilan untuk bersaksi. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Patty Hester. Pada tahun 2010, dia didiagnosis menderita pre-leukemia oleh Dr. Fata. Ini penyakitnya tuh berhubungan dengan kurang normalnya sel darah dan juga sumsum tulang. Dokter Fata bilang sama Patty, kamu harus ngelakuin kemoterapi nih. Cuma Patty-nya nggak mau, dia takut ya sama efek kemonya itu kan. Akhirnya dia melakukan pengobatan lain, tapi masih tetap sama Dokter Fata. Dan setiap kali pertemuannya dengan Dokter Fata itu, dia disuntikin obat X teman-teman. Dan dia menjalani pengobatan selama 3 tahun di MHO. Dia ngerasa kok awalnya aku baik-baik aja, tapi pas berobat ke Dokter Fata malahan makin parah, kondisinya memburuk gitu teman-teman. Dia curiga kan kalau itu akibat obat yang disuntikin ke dalam infusnya setiap kali pertemuannya dengan Dokter Fata. Akhirnya dia periksalah ke dokter lain untuk dapat pendapat kedua lah gitu ya, second opinion. Dan bener aja pada saat diperiksa oleh dokter lain, dibilang ya dia nggak menderita kanker. Pas tahu kabar ini, Patty benar-benar shock dan marah karena dia ngerasa udah kehilangan kehidupan normalnya selama 3 tahun. Karena efek samping pengobatan yang diberikan Dokter Fata ke Patty itu emang parah banget guys. Rambutnya tuh rontok sampai hampir mau botak. Ada juga korbannya Dokter Fata, seorang pria bernama Robert Sobirey. Dia didiagnosis menderita kanker darah sama Dokter Fata. Dikasih pengobatan, tapi setelah menjalani pengobatan dari Dokter Fata, justru giginya itu jadi lemah, copot semuanya. Dia nggak punya gigi sama sekali. Dan dia juga mengalami masalah kesehatan yang banyak dan parah juga guys. Bagian kandung kemihnya bermasalah, ususnya, ginjalnya juga, dan dia nggak bisa ngelakuin aktivitas kayak biasa. Ya Allah, tega banget ya. Bukannya ngobatin pasiennya, malah disiksa kayak gitu guys demi uang. Pada tanggal 10 Juli 2015, Dokter Fata mengaku bersalah atas 13 tuduhan penipuan perawatan kesehatan, 1 tuduhan konspirasi untuk membayar dan menerima suap, 2 tuduhan pencucian uang. Jaksa menggambarkan Dokter Fata sebagai penipu paling kejam di dunia, dan dia diberikan hukuman selama 45 tahun penjara. Para korban sebenarnya nggak setuju. Mereka bilang harusnya dikasih hukuman lebih berat lagi, seumur hidup paling nggak. Karena apa yang dia lakuin itu emang bener-bener parah sih guys. Ada ratusan orang yang hidupnya berubah, yang tadinya sehat, baik-baik aja, malahan punya masalah di organ-organ tubuhnya, rambutnya rontok sampai mau botak, giginya copot semua. Itu ya Allah, tega banget ya, heran deh. Cuma kalau dilihat dari umurnya, 45 tahun di penjara itu
berarti Dokter Fata baru bisa bebas dari penjara setelah umurnya 86 tahunan. Udah tua banget ya teman-teman. Itu pun kalau dia ya bisa bertahan selama 45 tahun itu. Menurut kalian hukumannya cukup apa enggak sih teman-teman? Dan kasusnya Dokter Fata ini ya dianggap sebagai kasus penipuan kesehatan terbesar di Amerika Serikat. Dan ternyata pada tahun 2007 udah pernah ada tuntutan juga nih untuk Dokter Fata dari pasiennya bernama Maggie Dorsey. Jadi Maggie ini dia diagnosis menderita kanker. Tapi setelah 7 bulan menjalani perawatan dengan Dokter Fata, kondisinya malah makin parah guys. Dia sampai susah jalan. Periksalah dia ke dokter yang lain dan di dokter yang lain itu dinyatakan kalau dia nggak menderita kanker. Tapi gugatan dari Maggie ini diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2009. Jadi Dokter Fata memberikan Maggie uang kompensasi gitu, dan mungkin karena Maggie ini sudah mengeluarkan uang banyak karena pengobatannya, ya akhirnya diterima lah sama dia dan kasusnya ini selesai. Untungnya sekarang dia udah berhasil ketangkep ya guys, dan ini semua berkat keberanian dan tindakan dari Dr. So gitu ya. Kalau nggak ada dia ya belum tentu kasus ini bisa terungkap. Jadi ya itu bukti kita nggak bisa menyamakan semua profesi karena kelakuannya Dr. Fata ini. Buktinya ada Dr. So, dia dokter yang baik yang memang tujuannya mulia untuk menyelamatkan orang lain gitu kan, untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Dia ngerasa nggak tenang kalau ngebiarin ini terjadi, akhirnya dia melakukan tindakan. Semoga kita dijauh-jauhin ya dari dokter semacam itu guys. Aduh, serem banget sih. Itu dia cerita kita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian. Aku pengen banget denger, dan harus tetap selalu hati-hati ya kalau periksa. Ini juga bingung ya, soalnya kan Dokter Fata ini udah terkenal baik gitu reputasinya. Jadi ya pasiennya juga pasti percaya sama dia. Parah banget sih. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Makasih ya teman-teman untuk kalian semua yang udah ikutan membership aku. Untuk kalian yang belum ikutan, jangan lupa ikutan juga ya guys. Caranya gampang banget dan murah juga, cuma Rp5.000 per bulan. Kalian bisa dapat 2 video eksklusif tambahan setiap bulannya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.